Baik, nah selanjutnya kalau dari writing style. Writing style ya, kita lihat di sini writing style. Writing style itu bagaimana gaya menulis begitu. Nah, gaya menulisnya kalau yang humaniora itu dia biasanya menggunakan deskriptif kualitatif ya. Kalau deskriptif kualitatif itu apa? Ya kita data kita itu verbal. Data kita verbal. Alat yang kita gunakan untuk membedah itu juga verbal. Teori kita kan verbal ya, dalam bentuk kata-kata. Jadi data kita bentuknya kata-kata, terus abis itu untuk membedahnya teorinya itu dengan kata-kata, udah gitu hasilnya itu juga kata-kata. Kan deskriptif kan, hasilnya adalah kata-kata. Nah kalau misalnya kuantitatif, STEM itu menggunakan kuantitatif. Kuantitatif itu yang kayak gimana? Kuantitatif itu that present numbers. Di situ ada jumlah, ada angka di situ. Nah itu bedanya kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu dia ada angka, terus dia deskripsikan angkanya itu seperti apa dan bagaimana. Terus review process time. Nah kalau proses reviewnya, kalau HSS, kalau itu humaniora itu lebih lama. Kalau misalnya STEM itu lebih pendek. Kalau kenapa sih? Ya karena ya tadi kalau misalnya kalau kita itu kan istilahnya ilmu sosial, humaniora itu kan karena deskriptif ya, dengan kata-kata boleh jadi kita menganalisis apa ya istilahnya penerimaan kita terhadap satu teori bisa jadi salah, kurang tepat, atau kita istilahnya apa ya, interpretasi kita terhadap data berdasarkan teori bisa jadi kurang tepat kayak gitu. Nah makanya review prosesnya itu relatif lebih lama. Nah kalau misalnya STEM itu lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Iya karena ya intinya apa, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Mau itu ditelitinya di Indonesia, mau itu ditelitinya di Amerika gitu ya, tetap sama hasilnya 2 kayak gitu. Jadi dia relatif lebih pendek dari masa review. Nah terus citations. Nah kalau citations itu apa di sini apa ya istilahnya kutipan mengutip gitu. Jurnal kita dikutip itu lebih cepat atau lebih lambat gitu. Kalau misalnya jurnal humaniora itu jurnal kita dikutip oleh orang lain itu relatif lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena istilahnya tuh karena kalau gejala bahasa itu kan tidak semua ada gitu, nggak setiap tahun terjadi, nggak setiap hari kita temukan gitu. Maka penulisan artikelnya juga tidak sesering eksak gitu. Nah kenapa? Karena kalau misalnya eksak mah gitu ya, ada perlakuan berbeda, maka nanti hasilnya meskipun sama tapi nanti perlakuannya berbeda. Jadi istilahnya ada apa ya istilahnya, cara untuk mencapai A kalau di eksak itu bisa beragam kayak gitu. Caranya bisa berbagai macam dan itu relatif lebih singkat dilakukan di dalam penelitian gitu, ditemukannya gitu, daripada yang humaniora kayak gitu. Karena kan kalau kita kan nggak setiap saat ya ada fenomena bahasa gitu. Misalnya fenomena gini nih, misalnya fenomena jomblo misalnya. Teman-teman tahu nggak kata jomblo itu dulunya nggak sehina sekarang. Jomblo itu kayak ya udah gitu, jomblo gitu, seseorang yang single tidak memiliki pasangan maka itu jomblo gitu. Jomblo itu kan mengalami mengalami penurunan makna gitu, pelemahan makna gitu kan, peyoratif ya, itu melemah maknanya gitu, jadi kayak nggak ada harganya gitu jomblo itu kan. Setelah muncul film Jomblo kan tahun berapa tuh, coba perhatikan di situ kan bagaimana si jomblo direpresentasikan kan, kemudian dia jadi mempengaruhi kita semua gitu dalam memandang jomblo kayak gitu. Nah itu jadi kita nggak setiap saat ada fenomena bahasa gitu, kadang-kadang lama kayak gitu ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak kayak gitu, kadang-kadang berubah, bisa berpengaruh total terhadap istilahnya tuh berkembangnya bahasa itu sendiri gitu. Kadang-kadang enggak, itu mah cuma fenomena bahasa aja, variasi bahasa kayak gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Jadi bedanya adalah di situ gitu. So itu. Nah terus kita lanjut, why do we need to publish a journal? Kenapa sih kita butuh menerbitkan jurnal? Pertama, promoting our campus. Jadi kita sebetulnya adalah salah satu cara untuk mempromosikan kampus kita. And then the second one, sharing our research results. Jadi kita mempublikasikan hasil penelitian kita